Oke, kita semua tahu ya, dunia digital zaman sekarang tuh wah rumit banget rasanya. Nah, kali ini kita mau coba cari jalan keluar. Cari cara yang lebih baik buat kita semua menavigasi kehidupan online. Dan percaya atau enggak, panduannya datang dari kearifan masa lalu yang ternyata masih relevan banget sampai hari ini. Coba diingat-ingat, pernah nggak sih Anda ngerasa disalahpahami atau lebih parahnya lagi, dihakimi sama orang-orang yang bahkan nggak Anda kenal di dunia maya? Pasti rasanya nggak enak banget kan? Nah, perasaan nggak adil itulah yang mau kita bedah bareng-bareng. Analogi ini ngena banget ya. Tiba-tiba dituduh tanpa bukti, langsung dihantam sama penilaian instan dari banyak orang. Bedanya, kalau di media sosial, teriakan copet itu nggak cuma kedengeran di satu pasar. Cuma dalam hitungan detik, tuduhan itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Bahkan sebelum kita sempat narik nafas buat ngejelasin. Sekarang, yuk kita coba selami kekacauan ini lebih dalam. Coba deh sekarang buka lini masa media sosial Anda. Apa yang kelihatan? Berita, opini, meme, iklan, semuanya tuh kayak lagi teriak-teriak berebut perhatian kita. Ya, inilah dunia digital kita yang super bising. Angka ini benar-benar bikin kaget loh. Coba bayangin, ini bukan cuma satu atau dua berita bohong, tapi lebih dari 1.400 narasi palsu yang beda-beda yang beredar di saat kita lagi krisis. Berapa banyak ya dari berita ini yang mungkin pernah lewati lini masa kita tanpa kita sadar? Ini bukti betapa cepat dan masisnya misinformasi bisa menyebar. Dan ini dia sisi gelap lainnya. Angka 10-11 dari 10.000 tayangan mungkin kedengarannya kecil. Tapi coba kita bayangkan lagi, berapa juta tayangan konten yang kita lihat setiap hari secara kolektif. Artinya, ujaran kebencian itu bukan hal yang langka. Dia selalu ada, kayak racun yang netes dikit-dikit ke dalam interaksi online kita. Jadi, intinya begini, lini masa kita itu udah berubah jadi kayak pasar malam yang super berisik. Semua orang teriak, jualan ide, dan seringkali kita jadi susah banget bedain mana yang benar dan mana yang salah. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa dengar suara kebenaran di tengah semua kebisingan ini? Terus, gimana kita bisa nemuin ketenangan di tengah-tengah keramaian ini? Jawabannya mungkin bukan dari aplikasi baru atau teknologi canggih, tapi justru dari tradisi kuno. Sebuah panduan etika yang udah teruji oleh waktu selama berabad-abad. Nah, ini dia konsep kuncinya. Adab. Ini tuh lebih dari sekedar sopan santun biasa. Anggap aja ini semacam seperangkat aturan main yang praktis yang diwariskan turun-temurun karena emang terbukti bisa menciptakan keharmonisan dan kebaikan. Wow, kutipan ini relevan banget buat zaman sekarang. Lisan, ya tentu itu ucapan kita. Tapi tangan, di era digital ini, tangan kita itu ya jari-jari kita di atas keyboard. Jari yang ngetik, yang ngepost, yang nge-share, pesannya jelas banget. Apa yang kita ketik itu sama pentingnya dengan apa yang kita ucapkan. Nah, dari semua prinsip adab, ada satu yang jadi fondasinya, aturan emasnya gitu. Satu tindakan paling penting buat kita di dunia online, verifikasi. Coba deh, inget-inget mantra yang sederhana tapi kuat banget ini. Saring sebelum sharing. Ini intinya, cuma butuh jeda sebentar, satu tarikan napas, untuk mikir dulu sebelum kita pencet tombol kirim atau bagikan. Dan ternyata prinsip ini punya dasar yang kuat banget. Ayat ini secara langsung meminta kita untuk nggak menelan informasi mentah-mentah. Kita diminta untuk menyelidikinya dulu. Ini tuh kayak panggilan buat kita semua untuk jadi konsumen informasi yang kritis, bukan cuma jadi penyebar pasif. Jadi gimana sih cara kita mempraktekkan verifikasi atau yang disebut tabayun ini? Gampang banget sebetulnya. Pertama, jeda. Tahan dulu keinginan buat langsung bereaksi. Kedua, cek sumbernya. Ini bisa dipercaya nggak ya? Ketiga, kalau memungkinkan, tanya langsung ke yang ngirim. 3 langkah simpel ini bisa menghentikan kita jadi bagian dari rantai penyebar hoaks. Oke, sekarang kita perluas lagi prinsip ini jadi panduan yang lebih lengkap. Anggap aja nih semacam buku saku etiket digital buat kita semua. Di sini perbandingannya jelas banget. Di satu sisi ada jalur negatif, berprasangka buruk, nyari-nyari kesalahan orang, ngegosip, pokoknya semua yang merusak. Nah, di sisi lain ada jalur yang membangun, selalu mulai dengan niat baik, berbagi hal yang bermanfaat dan pakai bahasa yang santun. Dan dasar untuk menghindari gosip ini luar biasa kuat. Ayat ini nggak cuma melarang, tapi ngasih kita analogi yang bikin merinding. Ngegunjing itu sama aja kayak makan daging saudara kita sendiri yang udah meninggal. Sebuah pengingat yang keras tentang betapa merusaknya kata-kata kita. Jadi,
Ini bisa kita jadikan semacam daftar periksa pribadi. Setiap kali mau ngepost, coba tanya ke diri sendiri. Niat saya baik nggak? Ini bermanfaat nggak? Apa yang saya bagikan ini jujur? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini bisa banget ngebantu kita menciptakan lini masa yang lebih positif untuk semua orang. Oke, jadi pada akhirnya, kenapa sih semua ini penting? Apa untungnya repot-repot menerapkan ini semua di media sosial? Ternyata, manfaatnya itu jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Manfaatnya itu nyata banget loh. Anda bukan cuma melindungi diri sendiri dari hoaks, tapi Anda juga lagi membangun reputasi sebagai orang yang bisa dipercaya. Anda ikut andil menciptakan ruang online yang lebih aman dan nyaman, yang ujung-ujungnya akan memperkuat hubungan Anda, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jadi saya mau menutup pembahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Nanti saat Anda buka media sosial, sebelum ngetik, nge-share, atau komen, berhenti dulu sebentar. Tanyakan pada diri sendiri, postingan saya berikutnya ini akan menciptakan apa? Apakah akan membangun atau malah merusak? Menciptakan kejelasan atau justru menambah kekacauan? Pilihan ada di tangan kita.